diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Sahabat muslim, adanya beberapa penelitian yang ternyata sebelumnya telah tertulis dalam Al-Quran membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab suci yang isinya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Siklus air. Sahabat muslim, ketika kamu bersekolah pasti belajar IPA. Dalam pelajaran IPA tersebut, proses terjadinya hujan terjadi melalui beberapa tahapan. Air yang ada di permukaan bumi, baik itu di lautan, sungai, maupun di kolam, akan menjadi uap ketika terkena sinar matahari. Uap inilah yang akan naik ke udara dan kemudian menggumpal membentuk awan. Awan ini pun bisa singgah di mana saja ditiup angin, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kandungan air dalam awan tersebut sudah jenuh, hujan pun turun dan nantinya air itu akan kembali lagi ke lautan. Proses ini pun ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah, dialah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. 8. Tumbuhan bertasbih. Majalah sains terkenal bernama Journal of Botany dipimpin oleh Profesor William Brown dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat ini merekam dan menyimpan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang bisa ditampilkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.
tasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya sebagai acuan identifikasi adalah sidik jari. Karena sidik jari manusia adalah ciri khas tiap orang. Bahkan, sidik jari menjadi metode yang digunakan dalam penyelidikan. Rupanya, hal tersebut dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Miracle of Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah penelitian tentang sidik jari pada tahun 1880 yang dilakukan oleh Sir Francis Gould, hal ini pula lah yang menjadi salah satu alasan polisi menggunakan sidik jari dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Sidik jari orang yang satu dengan orang lain tentunya berbeda, sehingga menjadi alasan untuk digunakan mengenali pelaku tindak kejahatan. Perihal sidik jari telah dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira manusia mengira sidik jari sebagai ciri khas tiap orang, menjadi alasan digunakannya sidik jari dalam kartu identitas yang juga digunakan di seluruh dunia. Selain itu, sidik jari 10. Garis edar tata surya. Ahli astronomi mengungkapkan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan hingga 720 km per jam ke arah bintang Vega pada solar effect yang merupakan nama sebuah garis edar. Tentu, pergerakan ini sangat cepat. Hal ini dapat diartikan bahwa matahari bergerak kurang lebih 17.280.000 km dalam kurung waktu sehari. Tak hanya matahari, semua planet, satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama. Bahkan, semua bintang pun, fenomena tata surya dan garis edar telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian dilakukan. Dan matahari berjalan di tempat beredar setelah ia sampai ke tempat beredar garis edarnya. Quran